Apa kabar, Rev? Luar biasa, Om Luki. Ya, saya mesti panggil Om ini. Saya harus panggil Om karena ini termasuk senior saya yang banyak memberikan saya motivasi beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan anak muda juga. Iya. Nah, karena itu tema kita adalah panggilan bagi komunitas marginal gitu. Ya. Memang lebih khusus lebih kepada panggilan Pastor Refli tentang mereka gitu. Dan itu kan jadi kalau itu kan stigmatisasi yang begitu luar biasa negatif kepada mereka, dan menurut saya itu kan sangat berisiko tinggi dalam melayani kepada mereka gitu, Pastor ya. Tapi kenapa Pastor punya passion dengan mereka, Pastor? Ya, begini. Pertama itu yang saya katakan tadi di awal, ini kalau bukan panggilan, saya tidak bisa melayani mereka. Itu yang pertama, karena ada teman-teman saya yang dahulu ngobrol, oh kita suka sekali menjangkau anak-anak pang gitu. Tapi karena cuma sampai di mulut dan tidak ada keterpanggilan, tidak ada panggilan, maka tidak terjadi. Jadi yang pertama untuk melayani anak-anak yang termarginalkan, anak-anak jalanan, kita juga pernah pelayanan sama-sama Pak, anak-anak pang ya, anak-anak pang. Betul. Saya ingat. Dan juga sampai sekarang ini anak-anak pecandu narkoba itu pertama harus ada panggilan khusus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang saya harus meminta hati Tuhan. Hati Tuhan ada dalam hati saya, ada dalam tim kami. Karena kalau tidak ada hati Tuhan, ketika kami turun ke lapangan, kami tidak akan peduli, tidak ada rasa care. Ya. Nah, sebagaimana Tuhan melihat domba-domba yang terhilang, begitupun hati Tuhan yang kami minta. Kami selalu doa kalau kami mau penjangkauan, penginjilan anak-anak narkoba, anak pecandu, pelayanan preman, kami selalu meminta kepada Tuhan itu hati Tuhan, agar bukan dengan cara kami melihat, tapi bagaimana hati Tuhan ada di kita melihat dengan cara Tuhan melihat mereka. Ketika kita melihat mereka, kita melihat mereka dengan penuh kasih. Kita melihat mereka dengan penuh kepedulian. Sama seperti Yesus. Yesus peduli kepada kita, ya kan? Sebagaimana kita ini orang yang berdosa, kita sebenarnya tidak layak. Tapi Yesus peduli, dia bukan cuma sekedar peduli, dia turun karena kasih. Ya. Jadi memang kita tidak boleh egois. Banyak ada berapa banyak gereja-gereja Tuhan yang egois, yang sudah merasa saya sudah dipulihkan, saya sudah merasa saya sudah selamat. Ya, kalau lu belum selamat urusan lu. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kita yang sudah diselamatkan, minta hati Tuhan, Tuhan, siapa yang akan saya jangkau? Kalau dalam konteks pembahasan kita, yaitu kami, anak-anak, khusus dalam 4 tahun terakhir ini kami pelayanan yang namanya pecandu narkoba. Tidak mudah Pak, melayani anak narkoba. Betul. Risikonya cukup tinggi ya, Pastor ya. Risiko cukup tinggi. Ada beberapa artikel yang saya baca, pelajari, karena kan saya seorang profesional adiksi yang memang menekuni bidang ini. Selain saya seorang gembala pemuda. Jadi ada banyak yang berkata lebih baik kami mengurus, minta maaf Pak, orang yang ada di RSJ daripada mengurus orang narkoba. Karena seorang anak pecandu itu lebih sulit dilayani daripada anak-anak yang di RSJ. Artinya begini, memang masalah narkoba ini, masalah anak-anak yang terjerumus dalam narkoba ini adalah masalah yang sangat kompleks. Masalah luar biasa. Kan ada 3 kejahatan luar biasa Pak di dunia ini. Pertama yaitu korupsi, teroris, dan narkoba. 3 kejahatan ini termasuk di dalamnya adalah narkoba yang saya tekuni, yang saya layani sampai detik ini. Bahkan kami bukan cuma menjangkau mereka. Saya langsung memimpin untuk program rehabilitasi. Secara teknis, saya bertanggung jawab dengan kehidupan mereka 1x24 jam. Kalau saya bertugas, kan kami ada panti rehab, namanya IPWL Yayasan Bunga Bakung, khusus merehabilitasi pecandu narkoba, satu-satunya di Sulut, ada di Parepare. Ya, namanya IPWL. Kami bukan cuma menjangkau, kan kalau menjangkau kami turun, memakai hatinya Tuhan, peduli, care. Ketika kami dapat,
atau mungkin BNN bawa atau polisi bawa ke kami, atau hasil dari persidangan, kami langsung merehabilitasi mereka kurang lebih 4-6 bulan. Jadi secara teknis kami layani mereka full. Ini yang memang saya mau katakan harus punya hati Tuhan. Betul. Kalau kita punya hati Tuhan, yang paling penting kita punya kesabaran. Okay. Karena mau melayani anak-anak yang termarginalkan seperti anak pecandu, memang saya banyak selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau ini memang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya dan juga tim yang ada, cuma satu, minta hati Tuhan. Tidak mudah. Orang tua mereka saja, Pak Lo, dari 300 orang contoh yang kami rehab dalam 3 tahun terakhir ini, orang tua mereka saja menyerah. Ampun hadap mereka, Bro. Wow. Ampun. Kami saja dapat mereka di jalan, Pak. Kami dapat mereka di sudah di kantor polisi. Orang tua sudah, Pak Ref, soalnya orang mana bilang, soalnya nggak mampu. Udah tidak bisa kami. Bahkan ada yang bilang ke saya, ini walaupun malaikat yang bicara ke dia pasti tetap mati. Buktinya, ketika Tuhan pertemukan dengan kami layani. 5 bulan, masuk 6 bulan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi memang Pastor, ada 2 hal ya. Jadi saya bisa simpulkan, Pastor, untuk masuk ke daerah, ke area seperti itu, memang kita tahu juga punya resiko tinggi. Itu ternyata ada 2 hal, Pastor. Yang pertama adalah, kalau bukan dipanggil oleh Tuhan, maka sulit sekali untuk kita merespon itu. Jadi saya juga percaya bahwa panggilan kita setiap hamba Tuhan, kadang-kala memang ada kekhususan, Pastor. Yes. Orang memang dipanggil Tuhan bukan pada area seperti apa yang Pastor lakukan, gitu ya. Tapi ada dipanggil Tuhan di bidang pengajaran dan seterusnya. Jadi memang panggilan Tuhan itu memang cukup unik di setiap kita gitu ya, Pastor. Dan itu saya percaya sekali gitu, sesuai dengan karunia-karunia apa yang Tuhan beri, Pastor ya. Yang kedua yang saya tangkap dari apa yang Pastor jelaskan tadi, selain panggilan ternyata memang God heart itu harus ada. Yes, betul. Jadi hati Tuhan itu memang terus harus ada di hati kita, sebab kalau nggak ada itu rasanya passion kita nggak punya gitu ya, Pastor ya. Dan kalau belajar tentang bagaimana Yesus melayani orang itu kan selalu terdorong karena belas kasihan ya, Pastor ya. Belas kasihan. Jadi memang hati Tuhan itu memang perlu ada bagi kita gitu, Pastor. Nah, Pastor, saya mau nanya, ada nggak peristiwa secara pribadi yang Pastor ngalami sehingga kemudian akhirnya Pastor kok punya passion terhadap orang-orang ini gitu? Ada nggak kejadian pribadi yang Pastor ngalami yang pada akhirnya itu mendorong Pastor untuk memberi diri pada panggilan ini, Pastor? Nah, secara pribadi memang banyak orang, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Pak Ref ini mantan pecandu? Karena kalau bicara 1000 konselor adiksi atau 100 lah profesional adiksi, konselor adiksi yang melayani pecandu narkoba, itu bisa dikata 90 itu mantan pecandu yang bertobat. Yang punya latar belakang ya, Pastor? Iya. Kalau saya pribadi, Pak Lu, tidak pernah dahulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, tidak pernah mencoba yang namanya narkoba. Tetapi itu yang saya katakan tadi, waktu saya mulai dipanggil Tuhan dalam pelayanan ini, bersama dengan orang-orang saya, ini keterpanggilan khusus datang, dan saya uji. Saya bilang, saya minta hati Tuhan, apakah saya mampu enggak? Awalnya kami dahulu itu pelayanan anak-anak PAN. Kami ada hampir 2 tahun pelayanan anak-anak PAN. Tidak semua anak PAN itu yang ada mereka itu seorang pecandu. Tetapi dari situ dan saya itu pergi, iya, dari situ mulai perlahan. Dari situ perlahan ketika sharing dengan mereka, bicara tentang kehidupan mereka sehari-hari, ada yang broken home, ada yang mengalami yang namanya jatuh, dia terjerumus dalam persoalan cinta, dia ada di komunitas yang salah sehingga dia sharing, sudah pakai narkoba. Jadi dari awal situ itu keterpanggilan muncul. Sebenarnya kan dulu awal kami dalam konteks penginjilan. Dari situ, betul. Awal mula saya terpanggil untuk melayani anak narkoba. Seperti saya melihat
ini tidak banyak yang mau melayani anak-anak. Yes, ya itu Tidak maksudnya banyak. unik gitu ya. Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Ya, Sehingga dari ya. situ ketika saya mulai dalami, memang ketika Tuhan taruhkan itu hati itu, sampai sekarang Pak, saya masih melayani anak-anak pecandu narkoba itu. Jadi memang ketika Tuhan beri hati itu, orang mana bilang Sony boleh lari. Memang harus terjun dan memberi diri, ya, full time untuk itu. Saya rasa saya lebih full time untuk pelayanan yang seperti itu. Karena ini ke Pak Luki, kami bukan cuma menjangkau penginjilan anak-anak narkoba, juga anak-anak preman ya, tetapi memang kami terjun langsung untuk merehabilitasi mereka. Teknis-teknis untuk pemulihan mereka, program-program. Jadi kami tahu persis anak-anak pecandu itu, pagi mereka katakan A, siang C, malamnya sudah Z, Pak. Jadi, bisa berubah ya, bisa berubah sekejap. Terus, tidak stabil. Tetapi itu puji Tuhan. Selalu Tuhan melakukan caranya Tuhan untuk pemulihan mereka. Begitu, Pak. Luar biasa, Pastor. Jadi selama yang saya ketemukan di lapangan, Pastor, waktu pun saya masih di Jakarta dan banyak melayani orang-orang seperti ini, kebanyakan orang-orang yang terjun ke sana memang adalah pemakai, ex-pemakai, jadi pengguna gitu. Lalu kemudian dari perjalanan itu mereka bertumbuh dengan Tuhan, diubahkan, lalu kemudian terpanggil untuk melakukan itu. Nah, kalau Pastor Refli kan ini menarik buat saya, bahwa ternyata nggak punya latar belakang itu. Apa sih faktor-faktor penyebab sehingga anak-anak ini kemudian kehilangan arah dan terjebak pada narkoba, Pastor? Ya, ada banyak di mereka, kan kami harus ada yang namanya terapi konseling individu, Pak. Seperti kita konseling dengan jemaat gitu, Pak ya, sebagai gembala. Begitupun sebenarnya kami juga tugasnya gembala mengkonseling mereka. Bahkan kalau jemaat, Pak, ketika nanti ada pergumulan baru sharing kan, Pak ya, biasa di gereja. Kalau mereka harus ada program memang, 1 minggu itu bisa 5 kali kami konseling. Kali karena jadi itu hubungannya cukup dekat juga ya, karena memang sangat dekat, karena intens kan bertemu, intens. Bahkan saya sendiri bisa bertanggung jawab dalam 1 bulan 5-6 klien seperti saya sendiri untuk saya bagaimana mengelola setiap masalah-masalah yang terjadi di dia dan memberikan motivasi. Jadi kalau bicara tentang mengapa mereka pakai narkoba, saya harus terbuka di sini. Bagus, Pastor. Silakan, Pastor. 10 orang yang saya konseling dalam bulan ini, bisa dikata 9 itu karena faktor keluarga. Saya ulangi, 9 pecandu narkoba karena faktor keluarga yang hancur. Ini satu itu mayoritas. Satu itu bisa dikata dia lagi bergaul dan dia termakan pergaulan teman dan make. Tetapi dari 10, kalau cuma saya bikin survei 10, ketika mereka konseling, mama saya seperti ini, rumah tangga papa mama seperti ini, adik saya seperti ini. Jadi memang masalah keluarga ini sangat mempengaruhi mereka. Jadi kembali ke keluarga, Pak. Kembali ke keluarga. Karena itu di kita itu ada program Family Super Group. Dalam 1 bulan kami undang. Jadi kita ini tidak seperti, minta maaf, di penjara di polisi. Jadi kalau polisi kan setiap hari boleh bikin kunjungan, Pak ya. Kalau di kita, itu kunjungannya minimal dalam 1 bulan pertama baru 1 kali. Itu kami panggil semua keluarga mereka, papa mama mereka, dan rata-rata apa yang mereka bilang betul. Kami juga mengkonseling papa mama mereka, istri mereka. Sharing kelompok family ya. Ketika kami ada program Family Super Group, betul, katanya memang dia pakai narkoba gara-gara hubungan papa mama sudah rusak di rumah, sudah pisah ranjang segala macam, papa sudah cerai, mama sudah cerai. Jadi gara-gara keluarga yang hancur, anak tidak mendapat kasih dari orang tua, ketika mereka keluar, mereka dapatkan itu walaupun dari negatif.
narkoba. Mereka Sehingga, dapat gitu. iya, betul. Sehingga mereka salah bergaul dan makin narkoba. Jadi itu yang Pastor, pertama. Pastor, saya persempit lagi. Kalau faktor keluarga merupakan pemicu dari 10, katakanlah 8 yang memiliki persoalan latar belakang itu. Saya pengen tahu, Pastor, karena memang saya juga berkecimpung dalam pelayanan keluarga, Pastor. Kira-kira faktor kalau di kita peras lagi dapat intisarinya itu di faktor keluarga apa yang paling banyak yang membuat kemudian anak-anaknya kemudian mengalami seperti itu, Pastor? Selain mungkin Ya, harus saya atau broken home atau apa lagi, Pastor? saya harus bilang perceraian. Perceraian daripada papa mama. Kan banyak yang kami layani anak muda. Kehilangan figur ya, kehilangan figur. Iya, dia kehilangan dari seorang bapak dan juga ibunya. Dan ketika keharmonisan itu tidak ada di rumah, itu yang dia cari di luar dan dia dapat kepada komunitasnya yang negatif, yang tidak membawa dia kepada hal yang sehat, malah dia menjadi pecandu narkoba. Sehingga banyak justru dari orang-orang tua yang kami sharingkan, memang mereka akui sendiri ke saya. Memang gara-gara saya sudah cerai dengan suami saya sudah tidak banyak perhatian dia dulu. Akhirnya pas udah di kantor polisi, Pak, baru mereka tahu anaknya pecandu. Jadi memang faktor keluarga ini sangat lumayan mempengaruhi si pecandu ini. Anak-anak ini menjadi anak pecandu. Jadi saya bisa simpulkan, Pastor, bahwa sebetulnya ada begitu banyak faktor yang menyebabkan anak-anak ini pada akhirnya terlibat dengan narkoba. Apakah dia memakai itu penjual gitu ya? Tapi rupa-rupanya kalau mau ditarik semakin mengerucut, luar biasanya adalah ternyata faktor keluarga merupakan penentu luar biasa kenapa anak-anak ini kemudian melebur dalam komunitas yang narkoba tadi. Nah, kalau kita peras lagi dalam keluarga itu ternyata memang salah satu pemicu itu adalah adanya perceraian, broken ya. Antara papa sama mama, akibat yang terjadi adalah anak-anak ini kehilangan figur, anak-anak ini kehilangan kasih sayang, sehingga untuk mengaktualisasikan, menemukan figur, dia ternyata dapat di komunitas narkoba tadi. Gitu. Dan bahkan bisa lebih celaka lagi, kalau misalnya dia perempuan, dia bisa mengaktualkan diri dalam penyimpangan seksualitas, bisa jadi ya, Pastor ya? Iya, begini, saya pernah ada kasus, seorang pecandu perempuan yang kami dapat, dia sudah akui ke saya, ya, bahwa dia sudah pernah jual diri untuk beli narkoba, untuk beli itu barang itu. Wow. Awalnya dia diberi teman. Ya, awalnya memang dia hancur gara-gara keluarganya. Dia tidak menemukan kasih di rumah, dia mulai bergaul, teman tawarkan. Ketika teman tawarkan, dia jual handphone, dia jual apa saya lupa itu, barang-barang berharganya, mungkin cincin apa anting. Tiba-tiba sudah tidak ada yang dia jual, ya dia coba bergaul dengan teman-temannya, akhirnya dia jual diri, toh uangnya dia pakai untuk beli barang haram, beli narkoba. Sudah sampai begitu, Pak. Sudah sampai begitu. Wow. Pastor, kalau yang Pastor layani lebih banyak pemakai atau lebih banyak penjual? Atau mana lebih banyak, Pastor? Kami khusus pelayanan anak-anak pecandu korban. Kalau penjual atau gembong atau penjual narkoba itu lebih cenderung untuk ke pihak kepolisian dan juga BNN. Mereka yang tahan. Tapi kalau untuk pecandu di kami. Ya. Yang fokusnya justru korban ya, Pastor ya? Korban. Karena kami melayani hanya korban. Nah, Pastor, kalau saya boleh tahu, kalau kita coba range usia nih, Pastor, dalam pengalaman Pastor dalam menjangkau dan melayani mereka itu, berapa persentase, Pastor, yang usia paling banyak sekali pemakai? Kalau di presentasi, di range usia gitu. Oke, jadi kalau saya presentasikan usia pemakai itu, sejujurnya, lebih banyak 25 tahun ke bawah. 25 tahun ke bawah, di bawahnya itu ada yang pernah kami rehab 10 tahun. Wow. Anak laki-laki. Baru mau naik kelas 6 baru mau naik kelas 6 mungkin. Wow. Ada 11 tahun, tapi yang paling saya ingat saya 10 tahun, masih kecil sekali. Kami bawa dia.
di Pantai Rehab karena sudah ketergantungan zat inhalan, lem airborne. Lumayan lama kami. Bagaimana dengan anak-anak SMP, Pastor? Apakah di Kota Manado juga mereka cukup banyak? Anak-anak SMP cukup banyak. Saya berani bilang cukup banyak. Karena itu yang saya bilang. Persentase yang kami rehab itu kalau bicara umur, 25 ke bawah itu SMA, SMP yang paling dominan. SMA, SMP 17 tahun ke bawah, ada 20 tahun, ada anak-anak kuliah, dan juga ada dewasa muda yang umur 40 tahun tapi cenderung tidak terlalu banyak. Lebih banyak yang kami lihat itu 25 tahun ke bawah. Banyak sekali. Banyak sekali. Lebih cenderung banyak SMA dan SMP. Ya. Saya kira ini merupakan hal yang sangat penting sebetulnya bagi orang-orang tua kita gitu ya, khususnya yang di Kota Manado, bahkan teman-teman masih muda yang terjun dalam dunia pelayanan. Bahwa menurut saya kasus-kasus narkoba seperti ini seperti bom waktu gitu. Yang sebetulnya menurut saya bukan cuma sekedar menghancurkan diri mereka, tapi menurut saya menghancurkan kota di mana mereka tinggal. Kalau katakanlah keluarga udah jelas lah pasti ada sesuatu yang berdampak negatif. Tapi menurut saya dampak negatif yang lebih global itu adalah tempat di mana mereka tinggal kan. Bahwa mereka akan menjadi virus yang sangat berbahaya sekali kan, kalau memang tidak bisa ditangani atau dilayani gitu ya. Karena itu sangat luar biasa sebetulnya sharing ini supaya membuka mata gitu kita hamba-hamba Tuhan juga untuk istilahnya perhatikan dengan orang-orang seperti ini. Karena memang tidak banyak orang yang punya hati untuk melakukan ini kepada mereka. Pastor pernah ada rasa takut ketika melayani mereka, Pastor? Ada, pernah. Awal-awal saya sejujurnya awal-awal 1-2 tahun pertama ada rasa takut karena ada beberapa yang anak-anak panti yang anak-anak narkoba yang kami rehab itu, mereka itu bahasanya dokter sudah dual diagnosa. Artinya sudah ada gangguan jiwa. Ya, jadi rasa takut itu di awal-awal saya melayani ini ada. Karena mereka kadang tertawa sendiri, Pak. Sudah sampai begitu. Ada yang coba ada sikap menyerang ke kami. Ada yang sampai sudah separah itu, Pak. Itu takut awal-awal, tapi ketika terus mengikuti beberapa sesi-sesi yang ada, mengikuti kegiatan-kegiatan RBNN, saya mendapat beberapa teori bagaimana menghadapi mereka. Jadi di awal-awal ada takut. Itu justru yang saya mau tanya, Pastor. Jadi setahu saya bahwa untuk melayani anak-anak ini atau orang-orang yang memang terjerat narkoba memang tidak mudah, Pak. Karena dampak yang terjadi dalam diri mereka itu cukup kompleks. Ada yang dampak secara fisik, ada juga yang berdampak secara psikis. Secara psikis tadi bisa saja dia mengarah kepada tingkat emosional yang tidak stabil, dan kemudian bisa jadi orang yang bisa berhalusinasi dan seterusnya. Nah, Pastor, saya tahu ada begitu banyak pendekatan yang Pastor pakai untuk melayani mereka di panti rehab, dan bahkan pendekatan pada mereka untuk melayani Injil. Pastor, ini saya langsung masuk pada intinya saja. Pendekatan yang paling tepat, bukan tepat sih menurut saya, artinya dari sudut pandang Pastor, pendekatan yang ideal, yang bisa menyembuhkan secara holistik tentang kehidupan mereka itu pendekatan yang seperti apa, Pastor? Seorang pecandu narkoba, yang rusak di dia adalah bio, fisiko, sosial, dan kehidupan religinya. Kalau bahasa Kristen itu imannya. Hancur luar biasa. Kalau sosial dia mengalami disorientasi sosial. Yang paling penting spiritualnya ya. Begini, ketika mereka datang di awal-awal 1 minggu 2 minggu itu mereka lagi menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Tetapi program kami itu kalau dibicara di awal pagi-pagi itu, kami tetap dimulai dengan Beston, Pak. Kami dimulai dengan Beston. Ya, kalau yang Muslim, yang kami beragama Muslim, mereka sholat. Tapi khusus Beston, kami mulai dengan Beston. Di Beston pagi itulah jam 4:30, jam 5, awal mereka mendapat terapi religi. Itu yang paling pertama. Kalau bicara dalam 1 hari ya, biasanya dari pagi itu kami memberikan
materi pemuritan awal, bagaimana pengenalan kasih Tuhan di awal ibadah-ibadah itu. Baru di siang ada seminar pengembangan mentalitas dan juga kepercayaan diri. Atau kalau kita bahasakan pemulihan gambar diri. Karena kan banyak dari mereka ini gambar diri mereka rusak. Kepercayaan diri mereka rusak. Mereka hilang yang namanya gambar diri. Mereka merasa mereka sudah hancur, bobrok, rusak. Itu yang kami kembalikan. Itu sebenarnya menuju kepada fungsi sosial mereka, dan terlebih daripada itu spiritual mereka mulai diperbaharui. Bayangkan mereka itu dalam 5-6 bulan, setiap hari, pagi itu ada beston, malam itu ada ibadah, di tengah-tengahnya itu ada seminar-seminar untuk pengembangan iman. Luar biasa, Pastor. Kita bayangkan dalam 6 bulan berapa kali pertemuan. Dan goal kami ketika masuk di bulan-bulan 5, mereka yang khusus yang pecandu Kristen ini, mereka mengalami langsung bahwa ternyata hidup mereka berharga. Mereka dikasihi Tuhan. Itu yang kami bikin penekanan. Sembari ada terapi-terapi sosial, psikososial, yaitu terapi kelompok, olahraga, ya. Saya bikin outing, mandi air panas, ada banyak hal. Tapi kalau bicara 100% itu, 70% itu adalah terapi religi. Oke. Karena saya tahu, hanya Tuhan yang bisa pulihkan mereka. Amin, amin, amin. Jadi Pastor, jadi saya bisa simpulkan pendekatan yang dipakai itu terintegrasi, Pastor ya. Ya, bahwa pendekatan medis pun dilakukan, pendekatan fisik pun dilakukan, dan kemudian yang paling penting adalah spiritualitas, bagaimana gambar diri mereka dipulihkan. Karena saya juga percaya, Pastor, bahwa pemulihan yang sejati itu ketika orang ketemu dengan Tuhan itu ya. Sehingga dia tahu tentang siapa dirinya dan dia tahu siapa yang menciptakan dirinya. Saya kira memang di situ sebetulnya hal yang tepat untuk kita bisa berbicara tentang pemulihan gambar diri seseorang, Pastor. Ya, Pastor, kalau boleh saya tahu lagi, Pastor, kira-kira dari pendekatan itu, berapa persentase kira-kira yang berhasil dari pengalaman? Setiap masa, kan ini rehabilitasi kan setiap 5-6 bulan. Ada periodinya ya? Contoh 5 bulan awal ini. Selalu dari contoh kalau ada 10 orang yang kami layani, 10 itu mengalami pemulihan. Wow. Sebenarnya tidak ada yang berhasil. Sebenarnya. Tidak ada yang tidak berhasil. Ketika kami bawa mereka pulang kembali ke rumah, mereka sudah pulih. Kami belum berani bawa pulang mereka ke rumah, kalau mereka belum bisa menerima diri mereka, belum bisa mengampuni keluarga mereka, belum bisa menerima lingkungan. Kami belum berani. Ketika mereka sudah siap menerima keluarga, menerima diri, siap mengikuti jalan Tuhan, kami bawa pulang. Dan rata-rata berhasil, Pak. Rata-rata berhasil. Puji Tuhan. Dan Pastor, faktor paling menentu juga ketika dia disembuhkan itu adalah bagaimana keluarganya mau menerima ya. Bagaimana yang di sana juga tuh bisa mau menerima dan istilahnya bisa membangun sebuah hubungan yang lebih baik lagi gitu, Pastor ya. Iya, itu yang saya bilang tadi, Pak. Di pertengahan program keluarga, Pastor. Gimana? Jadi kembali lagi ke keluarga jadi, Pastor ya. Kembali lagi kepada keluarga. Itu yang saya bilang, di tengah program kami itu ada yang namanya family super group. Papa mama mereka kami panggil. Pertama, orang tua mereka kami ajak ngobrol. Kasih tahu perkembangan anak mereka. Dari situ sebenarnya mungkin ya, sebelum mereka datang, mereka masih ada dendam kepada anak ini, akar pahit kepada anak ini, sakit hati kepada anak ini. Mungkin anak ini, biasanya kan anak-anak begini sudah mempermalukan mereka di rumah, di lorong, di kampung. Jadi ketika kami memberitahu perkembangan daripada si anak ini, otomatis dari situ sebenarnya rasa penerimaan keluarga kepada dia sudah muncul. Iya, betul. Terkadang walaupun mereka nggak datang, kami telepon mereka, orang tua mereka, Bu, ini anak sudah seperti ini, sosialnya sudah seperti ini, rohaninya sudah seperti ini, loginya sudah seperti ini, sehingga pasti saya percaya pengalaman kami mereka selalu ngobrol lah, ini kayaknya orang harus cepat-cepat
banyak untuk memberi waktu kepada anak ini agar dia cepat-cepat pulang untuk ada pemulihan. Dan selalu ketika mereka selesai pertemuan sebelum pulang ke Manado, kan tempat rehab kami kan di Parebe, Pastor ya. Itu di akhir pertemuan kami bikin seperti fellowship doa. Biasanya di situ ada yang namanya klien meminta maaf kepada orang tua, ada terjadi pemulihan, ya. Orang tua memberi maaf kepada si klien yang kami rehab, di situ terjadi pemulihan. Inilah dasar saya katakan ketika mereka selesai rehab, Tuhan menerima mereka, ketika mereka pulang mereka bertobat, keluarga menerima mereka, lingkungan sekitar menerima mereka. Mengapa saya katakan lingkungan sosial sekitar? Karena rata-rata anak pecandu ini kena stigma sosial, Pastor. Stigma sosial biasanya, wah ini si jangki, ini yang anak narkoba, ini perusak generasi, biasa begitu. Ketika mereka kembali, kami ada juga tim untuk melalui orang tua memberitahu kepada lingkungan bahwa anak ini sudah mau pulang dan harus diterima. Dan rata-rata memang seperti itu terjadi. Oke, jadi saya bisa simpulkan lagi, Pastor, bahwa memang tidak mudah juga setelah orang mengalami pemulihan di panti rehab itu untuk dia kembali kepada komunitas, memang tidak mudah. Tidak mudah. Dia akan menghadapi sebuah tantangan-tantangan baru, gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana komunitas itu bisa menerima dia kembali. Orang tua, kakak, adik, ya dalam keluarga tuh bisa dapat dapat menerima dia kembali, dan bagaimana kemudian mereka menuntun, mengarahkan, membimbing supaya dia berada pada sebuah komunitas yang benar lagi, gitu ya. Saya kira ini memang sudah menjadi tugas juga dari keluarga dan tugas juga teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan atau gereja ya, secara organisasi gitu. Iya, gereja juga kita lakukan. Pastor, sesi terakhir, Pastor. Yes. Apa sih, Pastor, pesan-pesan yang Pastor bisa sampaikan secara khusus dulu terhadap anak muda, baru kemudian Pastor sampaikan secara umum kepada gereja Tuhan, Pastor. Silakan, Pastor. Ya, yang pertama saya mau memberitahu kepada anak-anak muda, kalau lagi mengikuti siaran ini, live Instagram ini, ketika kita ada dalam posisi yang saya katakan tadi, mungkin seorang pecandu, kita ini anak jalanan mungkin, kita ini kalian rasa kalian berdosa, dengarkan. Saya mau katakan, kalian berharga di mata Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Sadari dulu, kalian berharga di mata Tuhan. Itu di dalam Roma 5 ayat 8, Tuhan sudah mengasihi kita dari kita masih berdosa. Tuhan tidak tunggu kita bertobat dulu, kita memulihkan dulu. Masih kita dalam hidup dalam berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya. Bahkan saya mau katakan, sebelum kita mengejar Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu menangkap kita. Yes. Ini yang kita harus tahu. Yes. Banyak orang berpikir begini, oh aku mau mengejar Tuhan, aku mau mengejar Tuhan. Kita belum kejar Tuhan, kita belum cari Tuhan, Tuhan sudah tangkap kita. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya. Yang kedua yang teman-teman harus tahu, ada banyak anak-anak muda berusaha untuk masuk surga. Sedangkan Tuhan meninggalkan surga untuk mencari kita. Wow. Yes. Jadi saya pikir begini, tidak ada anak muda yang berkata aku sudah terlambat. Jangan pernah berkata terlambat. Ya. Tuhan tidak pernah terlambat menunggu kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu Tuhan selalu sabar, ya. Kalau kita baca di rumah 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan selalu sabar menunggu dan membuka diri. Kasih karunia-Nya terus ada bagi kita. Ini tergantung dari kita, teman-teman. Jadi guys, teman-teman semua, brother, sister, ketika kita dalam posisi seperti ini, jangan pernah mengintimidasi dirimu bahwa Anda orang yang gagal. Ya. Wow. Jangan pernah. Karena Tuhan sementara membuka tangan bagimu. Amin. Amin. Tuhan sementara menunggumu. Buat Tuhan. Jadi yang di rumah katakan, kita ini spesial. Ya. Jangan berkata, oh anak ini, kalau dia anak bos, dia spesial. Kalau kita tidak spesial. Tidak, di mata Tuhan sama semuanya. Justru Alkitab katakan, aku datang bukan memanggil orang-orang yang benar, tapi aku datang untuk memanggil orang-orang yang benar. Siapa yang termarginalkan?
yang terpinggirkan, yang Ya. kena stigma sosial. Tuhan ada dalam kalian semua. Amin, amin. Haleluya. Thank you ya. Yuk, Pastor. God bless you ya. Makasih. God bless you. Des, Oke. makasih lu. Dadah. Yuk, shalom, shalom. Ya, shalom. Yuk.